Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2022. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Langsung saja, kali ini kita akan bahas soal pedagogi P3K tahap yang ketiga. Dan ini adalah video pembahasan yang keempat nih teman-teman, khusus untuk pembahasan tahap yang ketiga ini. Buat teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya ya tentang pembahasan materi-materi untuk persiapan tahap yang ketiga, nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya, silahkan dicek. Dan juga boleh nih teman-teman simak juga video sebelumnya tentang pembahasan tes P3K tahap yang pertama maupun tahap yang kedua, karena itu masih relevan ya, masih sesuai jika teman-teman pelajari gitu. Nanti teman-teman tinggal klik saja Cispi Channel, lalu yang tulisan video di atas, nah teman-teman scroll saja ke bawah. Oke, jangan lupa nih teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video gitu ya. Boleh juga teman-teman update info di Instagram aku, cispi_47, cispi_47. Oke, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Bu Rita akan mengajarkan materi relaksi operasi hitung dan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran relasi operasi hitung adalah, ya, di sini kata kuncinya adalah kontekstual teaching and learning ya, teman-teman. Pasti ini udah familiar sih. Jadi sudah biasa mendengar tentang kontekstual ya. Jadi konteks itu secara nyata. Kontekstual itu berarti real ya, bagaimana kita hadapkan peserta didik pada situasi yang nyata. Apakah itu nanti kita ajak ke lapangan, ke pasar, kemana lagi ya, ke perpustakaan ya, kita ya sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan gitu. Nah, tetapi di sini konteksnya tidak seperti itu yang ditanyakan, tetapi lebih kepada sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning itu sendiri. Nah, jadi memang ada langkah-langkahnya ya teman-teman semuanya. Silakan untuk dibaca opsinya dan teman-teman boleh dijawab terlebih dahulu. Panjang ya, ini sebenarnya untuk opsi A sampai E itu sama sih urutannya, maksudnya ini sama sebenarnya, cuman beda saja di urutannya gitu. Oke, jadi untuk pertama kali dari sintak contextual teaching and learning itu adalah, nah di sini kan bedanya di ada bertanya atau questioning ya yang paling depan sendiri, lalu pemodelan atau modeling, dan menemukan atau inquiry. Kalau yang E menemukan itu kalau misalkan kita tidak tahu sintaknya apa, kita kira-kira tidak mungkin kan langsung dari awal itu kita menemukan. Ini bisa langsung kita eliminasi. Di sini bagaimana sih kalau kita tidak tahu lalu kita pakai metode kira-kira gitu ya, kirologi itu. Oke, jadi kita memisahkan antara bertanya dan juga pemodelan atau modeling. Kalau bertanya sih teman-teman sudah tahu ya. Bertanya itu kan berarti bagaimana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan ya, supaya akan lebih bisa mengeksplor lagi, dan untuk bertanya sendiri nantinya kita bisa lebih membimbing peserta didik gitu untuk bertanya. Nah, permasalahannya di sini kalau modeling itu bagaimana? Apakah modeling itu berarti meniru gitu? Model ya. Jadi modeling itu teman-teman di sini pada langkah-langkah dari modeling itu yang dilakukan adalah pemusatan perhatian. Jadi dipusatkan perhatian pada topik yang akan dipelajari, lalu pemberian motivasi, bagaimana dimotivasi supaya tertarik untuk mengikuti materi tersebut ya. Kita juga akan sampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai, lalu bagaimana nanti kita mengarahkan dan memberikan petunjuk serta rambu-rambu dan juga contoh-contohnya. Jadi pemodelan itu semacam langkah awal, kalau di RPP ya semacam kegiatan awal gitu ya. Artinya sebelum peserta didik itu kita persilakan untuk bertanya, maka sebelumnya ya dilakukan dulu langkah pemodelan atau modeling ini. Jadi yang pertama ya pemodelan ya, artinya yang A bisa kita eliminasi, yang D juga. Jadi menyisakan B dan juga yang C.
Antara B dan C, ini bedanya di yang kedua ini. Bertanya dan juga menemukan. Nah, apakah setelah pada kegiatan awal tadi ya, apakah setelah kita memusatkan perhatian lalu memberikan tujuan rambu-rambu arahan apa saja sih nanti yang akan kalian lakukan gitu ya. Apakah nanti kita langsung peserta didiknya bisa menemukan ataukah kita persilakan dulu peserta didik untuk bertanya? Iya, tepat sekali. Tentunya ya bertanya dulu ya, tidak langsung peserta didiknya bisa menemukan gitu. Jadi sudah jelas sekali jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang B. Nah, dengan metode eliminasi seperti ini, analisa, insya Allah teman-teman walaupun mungkin belum begitu familiar ya, tidak tahu urutan secara rinci secara pasti, tapi bisa menganalisanya gitu. Jadi kalau memang sampai sini saja teman-teman sudah yakin dengan jawabannya, kita mungkin tidak perlu cek untuk secara keseluruhan gitu. Jadi bisa menghemat waktu kita untuk mengerjakan soal-soal yang lain karena memang ini kita berpacu dengan waktu ya. Bagaimana kita bisa nantinya manajemen waktu, memanfaatkan waktu itu secara baik. Jadi di setiap kompetensi bisa PG dan bagus lagi kalau bisa tinggi nilainya. Nah, itu bonus tuh kalau udah PG nilai tinggi lagi. Yang kita mau seperti itu ya. Next. Nah, ini untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya lagi ya. Mulai dari tadi kan modeling di awal-awal kita berikan pemusatan perhatian dan juga motivasi serta selanjutnya di situ. Lalu di sini adalah questioning. Peserta didiknya itu bertanya, gunanya itu adalah mengeksplor lagi dari materinya. Dan sebagai guru, nanti kita itu membimbing, menuntun, dan juga mengarahkan sejauh mana sih materi yang akan kita pelajari. Jadi ibarat kata ini juga kita batasi ya, sesuai dengan topik, sesuai dengan temanya gitu, tidak kemana-mana gitu. Lanjut dengan learning community. Nah, teman-teman juga harus nanti terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya, karena itu nanti yang memang banyak muncul gitu. Kalau kita dengar community itu kan komunitas. Komunitas itu artinya kelompok. Berarti learning community itu adalah kelompok belajar. Jadi di sini peserta didiknya berpartisipasi dalam kelompok belajar. Setelah bertanya, kita buat dalam kelompok belajar gitu. Next adalah inquiry. Nah, kalau sudah bekerja sama dalam kelompok, lalu menginvestigasi ya, melakukan penyelidikan. Tadinya sudah ada hipotesis, membuat hipotesis dulu dengan nantinya sampai ke tahap generalisasi. Diikuti dengan langkah selanjutnya yaitu konstruktivis. Ya, kalau sudah menemukan, lalu di sini konstruk, dari kata konstruk ya, teman-teman, konstruk itu kan membangun. Jadi, membangun pemahaman kita sendiri. Kita sudah dapatkan pemahaman kita bisa membangun konsep, aturan, dan juga bisa menganalisisnya. Diikuti dengan refleksi. Kita merefleksi tadi seperti apa. Berarti kita mereview kembali, kita merangkum dan melakukan tindak lanjut. Diakhiri dengan langkah yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian otentik. Jadi penilaian selama proses dan setelah pembelajaran itu sendiri. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari contextual teaching and learning ya, teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, buat teman-teman semuanya yang mau lebih dalam lagi belajarnya, lebih banyak lagi materi-materi yang dipelajari, bisa order untuk sukses lolos P3K Guru Kelas. Jadi ini buku ya teman-teman semuanya. Ini cetakan yang kedua karena kita udah sold out di cetakan yang pertama dan masih banyak banget yang belum dapat, makanya kita cetak lagi yang kedua. Di sini lengkap materinya, mulai dari ada kisi-kisi, ada rangkumannya materi, soal dan pembahasannya juga, ada tryout dan juga simulasi di dalamnya situ, dan materinya mulai dari pedagogik, profesional, manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara teman-teman semuanya. Jadi komplit di sini. Ini contoh salah satu pembahasannya ya.
Teman-teman bisa dapatkan dengan harga Rp149.000 dan materi di sini memang dikhususkan materi-materi pada tahap yang kedua kemarin. Jadi memang ini buku baru ya teman-teman, baru benar-benar baru dibuat dan memang disesuaikan dengan materi-materi kemarin nih, tes tahap yang kedua kemarin ini teman-teman. Untuk cetakan yang pertama dengan harga sekian itu kita ada dengan halaman sebanyak 658 halaman. Wow, jadi memang ini untuk materi yang baru banget muncul ya, dengan sekian halaman nih worth it banget dengan harga sekian. Oke, buat teman-teman yang mau pesan silakan, nanti caranya ada di deskripsi ya, bisa melalui WA maupun ada tersedia di Shopee. Next kita ke soal nomor 2 nih teman-teman. Oke, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kalau kita ketemu dengan soal yang panjang seperti ini, coba kita langsung loncat saja ke soalnya. Yang dimau soal itu seperti apa? Membangun kredibilitas guru bisa dengan melakukan pengembangan diri. Berkaitan dengan teks tersebut, kegiatan apa yang berkaitan dengan pengembangan diri? Oke, jadi inti dari soal itu kan tentang PD ya, pengembangan diri. Jadi di situ sebagai guru nantinya ketika kita mau naik pangkat kan ada angka kredit itu ya, di sini kredibilitas guru, dan ada poinnya untuk pengembangan diri itu untuk jadi untuk naik pangkat itu ada golongan-golongan tertentu dengan poin-poinnya masing-masing supaya nanti bisa naik ke tingkat selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang termasuk dengan pengembangan diri itu apa? Nah, kalau kita lihat sampai di sini saja sebenarnya kita tidak perlu baca ini sih, karena kita sudah tahu maksud dari soalnya. Ini kan sebenarnya hanya beberapa saja, apakah ini termasuk pengembangan diri atau tidak. Jadi kan kita bisa langsung baca ke opsi saja sih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman belum familiar ya dengan pengembangan diri ini. Jadi memang pengembangan diri itu nantinya bisa dilakukan dengan ada kegiatan-kegiatan kolektif guru, ada juga yang fungsional gitu. Dan teman-teman semuanya bisa dilakukan dengan, coba kita lihat opsi A, adalah melakukan PTK. Ya, dengan melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, dan itu nanti sudah bisa dijurnalkan, maka ini nanti mendapat poin dan bisa berkaitan atau bisa itu tadi ya, berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi ini benar untuk PTK. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan di gugus atau KKG ya. Teman-teman juga pastinya sering ikut KKG. Jadi kegiatan-kegiatan seperti KKG ini ya, memang ini semacam kegiatan kolektif guru. Jadi kegiatan kolektif guru itu kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan oleh guru, bisa di sekolah maupun di luar sekolah. Dan tujuannya untuk meningkatkan keprofesionalitas, keprofesian kita sebagai guru gitu. Nah, contohnya adalah dengan kegiatan di gugus atau KKG ini. Walaupun ini poinnya kecil ya, 0, sekian gitu, tapi ini memang termasuk dalam pengembangan diri. Lalu yang ketiga adalah menulis best practice. Oke, best practice di sini atau karya ilmiah. Karya ilmiah itu jelas sekali ya, bisa kita gunakan untuk naik tingkat. Jadi ini memang bagian dari pengembangan diri. Ya, udah jelas nih soal nomor 2 jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Gitu. Kalau kita udah ketemu ya udah. Berarti kita udah bisa lanjut ke soal berikutnya gitu. Next, soal nomor 3. Aplikasi berikut merupakan aplikasi berbasis kuis dan asesmen yang dapat membantu guru membuat pembelajaran online yang lebih menarik di masa pandemi, yaitu diantaranya, silahkan teman-teman bisa baca dulu opsinya.
Oke, kata kuncinya di sini adalah aplikasi berbasis kuis dan juga asesmen. Jadi memang kemarin ketika masa pandemi itu kita sebagai guru memang harus kreatif ya, bagaimana supaya evaluasi itu tetap bisa berjalan dengan lancar, menarik, dan tujuannya itu yang penting bisa tercapai. Nah, di sini memang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan secara online. Dan kata kuncinya itu tadi kembali berbasis kuis dan juga asesmen. Jadi harus bisa nanti di situ untuk penilaian gitu ya, ada soal-soalnya gitu. Oke, kita lihat yang A, WhatsApp. Ya, memang WhatsApp itu biasanya kita pakai untuk grup ini ya, grup kelas gitu. Biasanya pakainya memang WhatsApp. Tapi WhatsApp itu tidak begitu bisa mendukung untuk kuis maupun penilaian ini assessment. Jadi untuk WhatsApp bisa kita eliminasi nih teman-teman yang opsi A, yang C juga ada WhatsApp-nya. Jadi enggak ya. Lalu yang B, Google Form. Nah, kalau teman-teman semuanya dengan Google Form pasti sudah tidak asing lagi. Saya juga sering berikan latihan soal berupa Google Form ya. Jadi Google Form ini memang bisa dibilang khusus juga sih itu untuk latihan-latihan soal berbasis online ya. Jadi ini tepat sekali Google Form. Lalu Kahoot, mungkin kalau Kahoot teman-teman kurang familiar ya, tapi Kahoot ini bisa digunakan untuk penilaian, untuk asesmen. Ini juga berbasis online nih teman-teman. Silahkan nanti bisa dipelajari, bisa dibuka untuk Kahoot itu sendiri karena ini menarik untuk dipakai ya. Dan Quizzes, kalau teman-teman mungkin dengan Quizzes sudah familiar nih karena saya juga sering share latihan-latihan dengan Quizzes ya. Quizzes ini berbasis assessment dan dia sejenis game gitu. Jadi nanti mainnya bisa live juga, bisa bareng-bareng dan bisa kejar-kejaran. Seru juga ya pakai Quizzes. Jadi sudah jelas ini jawabannya adalah yang B. Ada Google Form, ada Kahoot dan juga Quizzes. Untuk yang D, di sini ada Edmodo. Edmodo itu benar sekali sih teman-teman. Edmodo juga di situ ada assessment berbasis pembelajaran online juga ya. Edmodo ini juga lengkap sih karena di situ assessmentnya bisa bertimer gitu dan ini semacam kayak ada kelasnya gitu, semacam seperti bisa dibilang Google Classroom gitu ya. Ini lengkap juga di Edmodo jadi benar. Tetapi untuk Zoom itu kurang ya, tidak bisa kalau untuk assessment kecuali nanti kita tambahkan aplikasi lalu kirim link dan lain sebagainya. Jadi memang ini yang D dan juga yang E ini kurang tepatnya adalah ada Zoom ini tadi. Oke, next. Nomor 4. Bu Laila ingin para siswa kelas 3 SD Tanjung Putih menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk membagikan masker gratis. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Lalu kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang di atas, gitu ya. Oke, jadi memang soal-soal kemarin di tes P3K itu banyak ya, lumayan sebenarnya kalau dibilang dominasi sampai separuh juga tidak ada gitu, tapi bisa dibilang banyak karena soal-soal model mengurutkan seperti ini lumayan menguras waktu gitu, menguras pemikiran dan juga menguras waktu. Itu kita harus baca, kita urutin gitu dan daya konsentrasi kita memang harus tinggi gitu. Jadi kita dapat 10 soal saja itu udah banyak gitu. Udah termasuknya banyak dan untuk soal model prosedur seperti ini tidak hanya munculnya di kalau misalkan yang guru kelas ya, tidak hanya munculnya di bahasa Indonesia saja ya, yang biasanya kalau untuk mengurutkan kan bahasa Indonesia ya prosedur gitu. Tapi pedagogik juga muncul, ada gitu, IPS juga ada itu urutan perang gitu dan beberapa muatan pelajaran yang lain gitu. Nah, di sini memang kalau dari saya sendiri saya lebih suka untuk ketemu soal-soal seperti ini
dengan cara eliminasi opsi gitu. Jadi bukan dengan saya langsung mengurutkan sendiri baru lihatnya ke opsi. Karena kalau seperti itu terkadang sudah kita urutkan dan tidak ada di opsi. Nah, kalau seperti itu kita harus ulang lagi kan ya. Nah gitu, dan kadang juga soal-soal P3K itu kadang menurut kita jawaban itu di opsi tidak ada yang tepat banget. Nah, kita harus milih jawaban yang paling tepat di antara mungkin opsinya itu tidak ada yang benar-benar tepat gitu. Oke, itu menurut saya ya. Silakan teman-teman kembalikan kepada teman-teman mana yang menurut teman-teman itu lebih cepat gitu, lebih mudah dipakainya. Silakan. Oke, jadi di sini untuk opsinya yang pertama ada 1, 2, dan juga 3. Kita bandingkan antara 1, 2, dan 3. Mana dulu nih? 1 menyampaikan tentang rencana. Jadi kita sampaikan dulu nih rencananya apa. 2 itu setiap kelompok mendiskusikan. Kelompoknya langsung berdiskusi ya. Lalu yang ketiga membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, kalau ini jelas sebelum berdiskusi harus dibagi dulu jadi kelompok ya. Artinya kalau 2 itu tidak, pastinya 3 dulu sebelum 2. Antara 1 dan juga 3, apakah kita sampaikan dulu rencananya ataukah kita langsung bagi dulu menjadi kelompok? Nah, tentunya kita sampaikan dulu rencananya sebelum kita bagi menjadi kelompok gitu ya. Jadi memang 1 dulu, artinya C, D, E bisa kita eliminasi. Nah, di sini kan cepat, kita tinggal ada 2 opsi ya di situ. Dan yang kedua itu 3 semua. Jadi udah pasti setelah menyampaikan rencana itu kita bagi kelas menjadi beberapa kelompok. Oke, di sini 1 dan ini yang kedua. Setelah ketiga itu 2 atau 5 sih? 2. Tadi ya sudah ya, setiap kelompok mendiskusikan, atau 5, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. Nah, sudah ada hasil diskusi, harusnya kan kalau ada hasil diskusi ya kita diskusi dulu. Berarti udah jelas ini yang kedua dulu, ini adalah urutan yang ketiga. Nah, karena yang B itu tidak tepat, maka sudah jelas jawabannya adalah yang A, teman-teman. Tanpa perlu kita cek lagi selanjutnya, yakin jawabannya yang A gitu ya, insya Allah. Lanjut. Soal nomor 5, kita masih urutin lagi. Oke, perhatikan langkah-langkah pembelajaran untuk materi alat gerak buaya berikut ini. Silakan teman-teman dibaca dulu karena panjang ya. Ini ternyata kelewat nih. Ini nomor 7. Nah, proses fasilitas dan langkah pembelajaran dengan benar secara berurutan. Kita ngurutin lagi nih dan panjang lagi ngurutinnya. Oke. Ini yang depan udah sama semua. 1 terus 3. Berarti udah pasti 1 dulu. Guru bercerita tentang berbagai hewan. Oke, guru bercerita dulu. Lalu, maaf. Yang 1 dulu ya, guru mengingatkan terhadap materi pembelajaran yang lalu. Ini 1. Baru bercerita tentang berbagai hewan. Ini baru yang kedua. Nah, seperti itu. Di sini lanjut ada 2, 5, dan juga 6. Kita cek. Yang kedua itu guru membagikan LKPD. Jadi udah langsung dibagi LKPD-nya. 5 itu guru menjelaskan materi. Nah, yang 5 itu dijelaskan dulu materinya. 6, peserta didik menyerahkan LKPD. Wah, malah langsung menyerahkan LKPD. Nah, sebelum ke LKPD memang dijelaskan dulu ya materinya itu seperti apa. Jadi ini yang ketiga. Nah, udah jelas nih. Yang ketiga adalah 5 ya. Jadi A dan B hilang, E juga hilang. Nah, kita sampai ke 5 di sini. Lanjut 2. Ini udah jelas 2. Guru membagikan LKPD. Baik, setelah bagi LKPD itu 4 dulu atau 6 dulu. Nah, tinggal di sini nih poinnya nih, kebalik antara 4 dan juga 6. Sementara untuk yang terakhir itu sudah jelas 7, mengurutkan materi alat gerak. Nah, tinggal ke 4 dan 6-nya nih, mana dulu ya?
4. Peserta didik menyerahkan LKPD yang telah diisi. 6. Peserta didik menyerahkan LKPD tentang alat gerak buaya. Nah, sama-sama menyerahkan LKPD ya. Bedanya di sini sudah diisi. Nah, di sini menyerahkan tentang alat gerak buaya. Artinya kalau sudah diisi berarti belakangan ya, kan ada proses mengisinya dulu. Berarti 6-nya terlebih dahulu ini. Baru yang keempat. Nah, artinya karena 6 dulu, jawabannya yang D ya ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, next. Soal nomor 6. Nah, ini kita urutin lagi langkah-langkah pembelajaran secara benar untuk materi alat gerak ikan. Ya. Oke, yang pertama. 5 dulu. Guru mempersiapkan seekor ikan. Oke, lalu 6. Guru membawa seekor ikan. Oke, lalu ada di sini 8. Guru menjelaskan alat gerak ikan. Mana dulu nih teman-teman? Kalau langsung menjelaskan tidak ya, karena di sini harus ada eksperimen dibawa dulu sepertinya. Sebelum membawa kan guru harus mempersiapkan dulu, harus prepare dulu ya. Artinya kita persiapkan dulu nih, berarti 5 dulu yang pertama. Nah, udah jelas C dan D bisa kita eliminasi. Lalu sama ini, yang kedua adalah 6, oke sama ya. Jadi setelah dipersiapkan maka dibawa ke dalam kelas, ikan di dalam akuarium itu dibawa. Setelah itu 4 dan sama ini, peserta didik mengamati ikan. Jadi kalau kita lihat pembelajaran ini sepertinya lebih mengarah kepada ini ya 5M ya, scientific, karena di sini ada mengamati juga. Nah, mengamati 5M itu kan teman-teman harus hafal ya, ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Pada tahap mengamati ini memang kita sebagai guru nanti membuka secara luas dan juga bervariasi ya kesempatan peserta didik itu untuk melakukan pengamatan. Di sini nanti kegiatannya bisa melihat, menyimak, apalagi didatangkan ada ikan gitu kan, berarti bisa secara langsung untuk melihat gitu. Next, di sini 2 atau 8. 2 itu adalah memberi kesempatan peserta didik bertanya, kalau 8 itu menjelaskan alat gerak ikan. Nah, karena ini lebih kepada itu tadi ya, scientific, maka setelah mengamati adalah bertanya dulu. Berarti yang 2 ini langkah yang keempat. Nah, berarti udah jelas ya jawabannya adalah yang A. Udah ketemu deh, jadi ternyata untuk kita mengurutkan itu simple. Tidak perlu pusing-pusing nih teman-teman. Nah, guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang ikan yang ada dalam akuarium tersebut. Jadi kalau kegiatan bertanya itu kita buka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya fakta-fakta ikannya bagaimana, apakah konsepnya apa, dan lain sebagainya, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi gitu ya. Lalu kalau di sini langkah selanjutnya adalah 1 itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Oke. Lalu yang ke-7 berdiskusi. Nah, berdiskusi itu berarti nanti ada mengumpulkan informasi atau mencoba eksperimen gitu. Jadi di sini setelah apa tadi dibagi jadi beberapa kelompok, maka melakukan kegiatan berdiskusi. Next adalah 3, yaitu mengomunikasikan. Setelah berdiskusi sih seharusnya ya ada langkah-langkah dulu yang dilakukan, yaitu mengasosiasikan mengasosiasi di sini atau menalar, yaitu tadi proses dari informasi yang sudah diterima itu adalah diolah ya. Lalu
mempresentasikan, jelas, yaitu mengomunikasikan. Dan yang terakhir adalah kita simpulkan, yaitu dengan menjelaskan alat gerak ikan. Yaitu, jadi tadi mulai dari mengkomunikasikan itu kan menyampaikan hasil pengamatannya ya, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis, seperti itu. Lalu kemudian akan kita simpulkan dengan dapat juga dengan cara guru menjelaskan kenapa dari itu belibet ya, menjelaskan tentang alat gerak ikan tersebut. Oke, teman-teman semuanya, ini yang bisa aku bahas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya rezeki tahun ini untuk bisa lulus tes P3K tahap yang ketiga. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.